Oke, pernah kepikiran nggak sih gimana sistem pemerintahan kita sekarang kayak bupati di Pandeglang itu akarnya jauh ke belakang. Nah, hari ini kita mau deep dive bareng nih, khusus buat Anda, kita telusuri sumber-sumber soal arsitektur kekuasaan kolonial Belanda di Banten. Kita ikuti jejaknya dari residen Eropa sampai ke Regent, atau ya Bupati Pribumi itu. Misi kita kali ini, kita bongkar gimana sih sistem hierarki ini dulu bekerja, apa tujuannya, dan warisan apa yang mungkin masih kerasa ya di Pandeglang sampai sekarang. Oke deh, mari kita bedain. Betul sekali. Jadi dari materi Anda ini kelihatan kalau Keresidenan Banten atau Residensi Bantam itu dibentuknya tahun 1817. Pusatnya di Serang waktu itu. 1817 ya? Iya. Nah, Pandeglang sendiri baru jadi kabupaten definitif itu tanggal 1 April 1874. Yang paling dasar dan menarik di sini, gimana Belanda itu mereka bikin struktur kekuasaan yang ganda gitu loh. Jadi ada 2 lapis. Struktur ganda, oke. Catatan Anda ini rinci banget ya. Ada birokrasi Eropa, Binnenlands Bestuur. Ini intinya administrasi sipil Belanda yang ngawasin ya? Betul, pengawas. Terus ada birokrasi pribumi, Inlands Bestuur. Ini aparat lokal yang jadi pelaksana di lapangan. Tepat. Kalau di puncak Eropa untuk Banten, ada residen. Terus di bawahnya ada asisten residen yang ngawasi wilayah kayak Pandeglang, Afdeling namanya. Nah terus yang penting di lapangan ini, kontroler ya, pengawas pajak sama kerja paksa. Iya, controller ini krusial banget perannya. Nah, kalau di lapisan pribuminya, figur sentralnya itu ya regen, bupati. Belanda itu sengaja banget mempertahankan posisi ini. Biasanya diisi bangsawan lokal. Kenapa? Karena regen ini kunci legitimasi mereka di mata rakyat. Oh, jadi memanfaatkan figur lokal gitu ya? Iya, istilah bupati kan udah lama ada, jadi mereka pakai itu. Tapi ya tetap, regen ini diawasi ketat sama si controller tadi. Salah satu contoh regen Pandeglang yang ada di sumber Anda, itu RT Aryo Condro Negoro, tahun 1848. Oke. Terus, Belanda juga utak-atik wilayah terus. Misalnya, Kabupaten Caringin digabung ke Pandeglang tahun 1907. Itu ya bagian dari upaya mereka buat konsolidasi kontrol, biar lebih gampang ngaturnya. Nah, ini nih bagian yang penting banget kayaknya. Struktur yang kelihatannya rapi ini, dari dokumen Anda, ternyata tujuan utamanya lebih pragmatis ya, eksploitasi ekonomi. Gimana tuh detailnya? Wah, ini jelas banget. Sumber Anda nyebutin soal land rente, sewa tanah yang berat buat rakyat. Terus ada pajak-pajak tambahan, kayak Baffelgeld, itu pajak kerbau. Dan tentu saja yang paling terkenal, herdiensten atau kerja paksa. Kerja paksa ya ampun. Iya, si controller tadi tugasnya memastikan semua hasil ini masuk ke kas kolonial. Nah, peran regen dalam kultur Stelvel tanam paksa itu jadi dilematis banget. Mereka kan perantara, tapi seringkali ya malah ikut menekan rakyat. Ingat novel Max Havelaar kan? Itu nyindir kondisi ini. Pasti, tekanan kayak gini pasti bikin ada perlawanan ya. Tapi katanya setelah keamanan diperketat, pasca pemberontakan besar 1926 itu, bentuk perlawanannya jadi beda. Betul sekali. Perlawanan fisik yang besar-besaran memang jadi jarang. Tapi yang menarik dari catatan Anda, muncul perlawanan bentuk lain. Lebih senyap gitu. Senyap gimana maksudnya? Lewat para kiai ke santri-santrinya, terus ke penduduk desa, terus aksi-aksi para jawara. Tahu kan figur pendekar lokal itu? Nah, aksi mereka yang sering dianggap mengganggu keamanan oleh Belanda, itu malah dapat dukungan diam-diam dari rakyat. Wah, menarik. Jadi kontrol birokrasi formal Belanda itu ada batasnya ya? Nggak bisa menyentuh ranah budaya dan ideologi sepenuhnya. Persis, itu menunjukkan keterbatasan mereka. Nah, lompat ke era kemerdekaan nih. Apakah struktur kolonial ini langsung hilang gitu aja? Gimana tuh? Kayaknya nggak mungkin langsung hilang ya? Nggak sepenuhnya. Materi Anda nunjukin ada semacam proses nasionalisasi birokrasi. Jadi kerangka hukum lama kayak regeringsreglement sama desentralisasi wet itu malah ikut mempengaruhi UU pemerintahan daerah kita di awal-awal kemerdekaan. Oh, jadi diadopsi gitu? Ada kesinambungan struktural. Jabatan regen bertransformasi jadi bupati modern, residen jadi gubernur, wedana jadi camat. Jadi strukturnya mirip-mirip.
Bedanya ya di tujuan. Harusnya ya, dari eksploitasi jadi pelayanan publik. Nah, ngomongin pelayanan publik, kalau kondisi Pandeglang modern gimana menurut sumber-sumber ini? Udah ada upaya perbaikan belum? Ada upaya. Pandeglang tercatat mencoba melakukan reformasi birokrasi, RB. Bahkan mereka punya mal pelayanan publik, MPP, yang pertama loh di Banten. Fokusnya ya ke layanan dasar, pertanian, sosial, gitu. Pertanyaan pentingnya, apa warisan masa lalu itu udah benar-benar hilang? Temuan Anda bilang, belum sepenuhnya. Masih ada hambatan prosedural. Contohnya, masalah mungut pajak BPHTB itu loh, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kadang masalahnya sosialisasi kurang, atau ya wajib pajaknya nggak jujur. Jadi bukan cuma sistemnya, tapi juga perilaku orangnya ya. Betul. Dan yang lebih mendasar lagi, ini yang menarik, relasi patron-klien antara bupati dan kepala desa itu masih kuat. Seringkali basisnya itu kepatuhan tradisional. Ini kan gema langsung dari status regen zaman kolonial dulu. Wah, warisan kultural ya ini. Iya, warisan kultural yang ternyata lebih susah diubah daripada sekedar struktur organisasi. Ini jadi tantangan serius buat tata kelola yang bersih dan modern. Rumit juga ya. Tapi di tengah tantangan warisan birokrasi formal itu, sumber Anda juga nemu ada kekuatan adaptif dari masyarakatnya sendiri. Bisa diceritain sedikit? Nah, ini juga menarik banget. Ada contoh dari masyarakat di Pantai Teluk di Labuan. Mereka itu pakai tumpukan sampah, baik organik maupun anorganik, buat jadi tanggul darurat nahan abrasi pantai. Oh iya, kreatif juga ya. Iya, ini solusi dari bawah, inisiatif lokal, independen dari program pemerintah. Ini nunjukin ada resiliensi, ada kearifan lokal yang terus hidup dan cari jalan sendiri gitu. Oke, jadi dari deep dive kita kali ini, kelihatan jelas ya polanya. Pemerintahan di Pandeglang sekarang itu kayak rajutan yang kompleks. Ada fondasi struktur warisan kolonial, ada cita-cita demokrasi modern buat melayani. Tapi di sisi lain ada juga ketahanan budaya lokal yang kuat. Ada yang menghambat kayak patron klien tadi, ada juga yang adaptif kayak contoh di Pantai Teluk. Jejak residen sampai regen itu memang membentuk dasarnya, tapi PR besarnya yang mengatasi inersia warisan kultural tadi ya. Tepat sekali. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih jauh. Seberapa jauh sih reformasi birokrasi itu bisa benar-benar efektif kalau cuma ngubah aturan main formalnya aja, struktur, prosedur, tanpa secara mendasar menyentuh dan mentransformasi pola-pola kultural soal kepatuhan dan relasi kuasa yang kita warisi langsung dari era regen kolonial itu? Pertanyaan yang dalam ya. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.